Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi pengantar bisnis dan mini studi case. Perkenalkan, nama saya Safira Safaina dan rekan saya Putri Maria Syafira. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar keputusan investasi dan mini study case tentang analisis keputusan investasi PT Cemerlang Abadi. Keputusan investasi adalah salah satu keputusan finansial yang penting dan melibatkan penempatan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Keputusan ini tidak boleh diambil secara sembarangan karena melibatkan risiko. Untuk itu, memahami dasar-dasar keputusan investasi sangat penting. Keputusan investasi adalah proses memilih di mana dan bagaimana mengalokasikan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Keputusan ini melibatkan berbagai faktor, mulai dari tujuan finansial, profil risiko, hingga analisis pasar. PT Cemerlang Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor pengolahan makanan yang tengah mencapai kejayaan. Perusahaan ini memiliki ambisi untuk memperluas bisnisnya dan telah mengidentifikasi dua opsi investasi potensial. Mengingat potensi pertumbuhan pasar yang menjanjikan, manajemen PT Cemerlang Abadi ingin melakukan ekspansi bisnis. Untuk mendukung rencana ekspansi ini, perusahaan telah mengidentifikasi dua opsi investasi utama, yaitu yang pertama adalah mesin produksi baru. Investasi ini berfokus pada peningkatan kapasitas berproduksi melalui pembelian mesin baru. Dengan investasi sebesar 5 miliar rupiah, perusahaan berharap dapat meningkatkan pendapatan tahunan sebesar 1,5 miliar. Mesin ini memiliki umur ekonomis 5 tahun. Selanjutnya adalah opsi investasi yang kedua, proyek diversifikasi. Produk opsi kedua mengarah pada pengembangan produk baru. Dengan modal 4 miliar rupiah, perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan tahunan sebesar 1,2 miliar selama 5 tahun ke depan. manajemen PT Cemerlang Abadi kini dihadapkan pada dilema investasi mana yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Keduanya memiliki potensi keuntungan yang menarik, namun juga memerlukan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu, manajemen membutuhkan analisis yang cermat untuk menentukan opsi paling menguntungkan dalam jangka panjang. Analisis payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan sebuah proyek untuk mencapai titik imbas atau BEP, di mana pendapatan yang dihasilkan sudah cukup untuk menutup biaya investasi awal. Kemudian, untuk melakukan interpretasi, terlebih dahulu kami akan menghitung investasi terhadap mesin produksi baru dan proyek diversifikasi dengan metode payback period ini. Rumusnya adalah investasi awal dibagi arus kas. Mesin produksinya kan 5 miliar, terus dibagi 1,5 miliar per tahun, jadinya 3,33 tahun. Proyek diversifikasi 4 miliar dibagi 1,2 miliar per tahun, jadinya 3,33 per tahun. Berarti perusahaan diperkirakan akan memulihkan kembali investasi awalnya dalam waktu sekitar 3 tahun atau 4 bulan. Untuk kedua opsinya, analisis net present value atau NPV adalah nilai sekarang bersih dari arus kas masuk bersih suatu proyek dengan memperhitungkan tingkat diskonto. NPV digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi. Jika NPV positif, maka proyek tersebut dianggap menguntungkan dan layak untuk dilakukan. Sebelum melakukan perhitungan, mari kita rangkum kembali data yang telah diberikan. Yang pertama, tingkat diskonto 10%. Pada proyek 1, mesin produksi baru, investasi awalnya 5 miliar, arus kas masuk tahunan 1,5 miliar, umur ekonomis 5 tahun. Selanjutnya pada proyek 2, diversifikasi produk. Investasi awalnya 4 miliar, arus kas masuk tahunannya 1,2 miliar, umur ekonomisnya 5 tahun. Langkah-langkah perhitungan NPV. Yang pertama, tentukan faktor diskonto. Faktor ini untuk setiap tahun dapat diperoleh dari taktile faktor atau menggunakan software keuangan. Untuk tingkat diskonto 10% dan umur ekonomis 5 tahun. Faktor diskonto untuk masing-masing tahun adalah tahun yang pertama adalah 0,909, tahun kedua adalah 0,826, tahun ketiga adalah 0,751, tahun keempat 0,683, tahun kelima 0,620. Yang kedua adalah hitung nilai sekarang. Hasilnya adalah ini. Jadi hasil NPV-nya adalah total nilai sekarang dikurangin beban awal sama dengan 5 miliar 685 juta dikurangin 5 miliar sama dengan 685 juta. Karena NPV untuk proyek mesin produksi baru positif, maka proyek ini layak untuk dijalankan. Artinya, proyek ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, NPV kedua. Pada perhitungan untuk proyek 2, yaitu diversifikasi produk, dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. NPV-nya menggunakan rumus total nilai sekarang dikurangi investasi awal, yaitu 4 miliar 548 dikurangi 4 miliar sama dengan 548 juta. Jika proyek ini dilaksanakan, perusahaan dapat mengharapkan tambahan nilai sebesar 548 juta. dalam nilai sekarang. Ini berarti proyek ini memberikan pengembalian yang lebih besar daripada biaya awalnya. Kelebihan NPV. Yang pertama adalah mempertimbangkan nilai waktu uang.
Yang kedua, mengukur profitabilitas secara komprehensif. Kekurangan dari NPV sendiri itu adalah sensitif terhadap tingkat diskonto. Yang kedua, membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks. Analisis internal rate of return atau IRR, tingkat diskonto yang membuat net present value atau NPV suatu proyek menjadi nol. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian internal yang diharapkan dari suatu investasi. Semakin tinggi IRR, semakin menarik suatu investasi. Pada metode IRR ditambah dengan tahun ke-0, yang mana sebelumnya itu tidak menggunakan tahun ke-0. Tahun ke-0 itu arus kasnya adalah investasi awalnya 5 miliar dikasih min, jadi minus 5 miliar, dan untuk perhitungannya adalah menggunakan rumus ini atau dengan rumus Excel, yaitu sama dengan IRR dalam kurung memasukkan ini akan muncul hasilnya 15%. Selanjutnya ada diversifikasi produk, yang mana ini perhitungannya sama seperti yang tadi, menggunakan tahun ke-0 sama dengan IRR dalam kurung ini akan muncul hasilnya seperti ini, 15%. Dari hasil perhitungan IRR dari kedua opsi yang menghasilkan 15%, proyek layak dipertimbangkan karena tingkat pengembalian internal lebih tinggi dari biaya modal. Mengapa? Karena IRR lebih besar dari tingkat diskonto 10%. Kelebihan IRR yang pertama adalah mudah diinterpretasikan. Yang kedua, mengukur profitabilitas dalam bentuk persentase. Kekurangan IRR adalah yang pertama, asumsi reinvestasi. IRR mengasumsikan bahwa arus kas yang dihasilkan dapat direinvestasikan pada tingkat pengembalian yang sama. Yang kedua, perhitungan yang lebih kompleks. Perhitungan IRR membutuhkan literasi atau perangkat lunak khusus. Perbandingan dari ketiganya, payback period. Dari kedua opsi menghasilkan sama-sama 3,33 tahun untuk kedua proyek. Untuk interpretasi, kedua proyek sama-sama membutuhkan waktu yang sama untuk memulihkan investasi awal. Namun, metode ini hanya memperhitungkan waktu pengembalian tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang atau arus kas setelah masa payback. Net present value atau NPV. Hasil, proyek 1 mesin produksi baru memiliki NPV 682 juta. sedangkan proyek kedua diversifikasi produk memiliki NPV 548.000. Dan untuk interpretasinya, NPV menunjukkan nilai tambah suatu proyek dalam nilai sekarang. Proyek 1 memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Artinya, proyek ini memberikan keuntungan yang lebih besar dalam nilai sekarang. Internal Rate of Return (IRR). Hasil kedua proyek ini memiliki IRR yang sama, yaitu 15%. Interpretasi di IRR menunjukkan tingkat pengembalian internal yang diharapkan dari suatu investasi. Kedua proyek memiliki potensi pengembalian yang sama. Berdasarkan analisis ketiganya, disarankan agar PT Cemerlang Abadi memilih proyek 1, mesin produksi baru, dengan alasan NPV lebih tinggi. Meskipun kedua proyek memiliki payback period yang sama dan IRR yang sama, proyek 1 memiliki NPV yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa proyek 1 memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan dalam jangka panjang. Potensi keuntungan lebih besar secara keseluruhan. Selanjutnya ada pertimbangan lain. Yang pertama ada skala proyek. Jika terdapat perbedaan skala yang signifikan antara kedua proyek, maka proyek dengan skala yang lebih besar, jika memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan perusahaan, mungkin lebih menarik, meskipun NPV-nya sedikit lebih rendah. Selanjutnya, resiko. Jika terdapat perbedaan risiko yang signifikan antara kedua proyek dengan risiko lebih rendah mungkin lebih disukai meskipun potensinya lebih kecil. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Pilihan proyek juga harus mempertimbangkan keselarasan dengan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Kesimpulannya adalah, meskipun ketiga metode evaluasi memberikan informasi yang berharga, NPV memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai tambah suatu proyek. Dalam kasus ini, NPV yang lebih tinggi pada proyek 1 menjadi faktor penentu dalam rekomendasi.